kasih Anda masih di Rosi. Kita berbicara tentang ribuan anak-anak yang harus kehilangan orang tua, padahal orang tua mereka selama ini adalah tulang punggung untuk sekolah dan kehidupan sehari-hari. Kita sedang berbicara betapa pentingnya kita mengawal masa depan mereka. Tidak saja dari ekonomi, tapi juga pendampingan secara psikis. Karenanya saya mengundang, ia adalah pengurus Ikatan Psikolog Klinis Jakarta, Reneta Kristiani, juga dosen psikologi Universitas Atmajaya. Terima kasih Mbak Reneta. Sebelum nanti kita bicara soal apa yang bisa kita lakukan bagi anak-anak ini secara materi. Tapi kan itu nggak satu-satunya. Sebagai seorang psikolog, menurut Anda apa yang perlu juga tidak boleh kita lupakan saat kita bersama mereka atau mau membantu anak-anak yang kehilangan orang tua akibat COVID? Ya, mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa memang proses duka cita ini berkepanjangan, Mbak Rosi. Maksudnya bukan terjadi sebentar, tapi butuh pemulihan yang jangka panjang. Bahkan kalau dari teorinya sendiri itu bisa sampai 1 tahun dan bahkan lebih. Karena kalau dari teori Kübler-Ross itu ada beberapa tahapan. Jadi tahapan pertama biasanya masih denial, jadi masih menyangkal, nggak mungkin ayah saya meninggal, seperti itu. Lalu tahapan yang kedua, anger, masih ada kemarahan, harusnya bisa tertolong, tapi ini tidak, gitu. Lalu tahap ketiga bargaining, jadi kalau bisa mungkin jangan ayah saya tapi saya saja, misalnya seperti itu. Kenapa kalau kita lihat misalnya saya seperti Haki sempat ngurung diri, gitu. Nah bagaimana kita bisa mengembalikan keceriaan Haki? Nah benar, karena memang itu adalah proses yang perlu dilalui. Proses duka cita itu ibaratnya seperti kita berjalan di lorong gelap yang jangka panjang, jadi memang pendampingannya harus terus menerus, dan ini proses untuk sampai penerimaan itu memang butuh waktu. Jadi ada kalanya misalnya sudah mau menerima tapi kemudian teringat kembali lalu sedih lagi. Jadi justru nggak apa-apa kalau ingin menangis, menangislah. Lalu kalau tadi terkenang akan ayah, ingin ke tempat tidurnya, nggak apa-apa, bisa tidur di tempat tidurnya atau mengelus kembali bajunya, melihat fotonya, dan bahkan kalau perlu sebenarnya datang ke pemakamannya. Karena ini yang membedakan dengan yang bukan COVID ya. Kalau saat COVID itu kan segala segala pemakaman itu sudah ada yang mengurusi. Padahal ketika kita melepas itu sebenarnya bagian penting dari proses letting go itu kan ya. Belum bisa ya? Belum bisa ziarah ya? Belum bisa. Sebenarnya sudah bisa. Hanya belum kesampaian waktu ke sana. Ya. Sebenarnya udah bisa, tapi Ismi dan adik-adik belum sempat ziarah. Kalau Dina juga? Aku udah sempat ke sana. Sempat ya. Hanya belum waktunya aja Ismi. Ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Nah ini makanya pentingnya pendampingan psikologis, dalam arti ada orang yang memang hadir untuknya, dan itu bisa dimulai dari lingkungan sendiri, misalnya entah keluarga besar atau juga teman-teman, atau juga tadi dari Bu Ilma ya, dari tetangga, bahkan komunitas gereja atau komunitas masjid misalnya. Itu penting sekali kita semua satu masyarakat ini saling bahu-membahu, saling merangkul. Karena kalau kita lihat Ismi kan harus kerja ya setiap hari gitu, tapi dia juga butuh mendampingi adik-adiknya. Perlu nemenin Haki bikin PR, tapi dia sendiri kan udah bebannya luar biasa untuk bekerja. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tadi ada pendampingan secara psikis gitu ya, untuk menjadi teman bercerita. Ya, dalam hal ini, dalam penanganan anak, kita sama-sama sering mendengar bahwa perlindungan anak harus dilakukan oleh warga sekampung. Jadi kita bisa mengambil pola itu dalam menangani kondisi anak yang kehilangan pengasuhan orang tua inti. Dalam hal ini adalah kasih sayang 24 jam yang tidak mungkin tergantikan. Nah, ini bagaimana kita dapat mengundang semua pihak untuk tidak hanya sekedar niat baik atau peduli, tapi bagaimana bisa mewujudkan cita-cita yang mungkin cita-cita itu tertunda karena satu kejadian yang tadi disebutkan, kehilangan orang tua, atau ketidakadaan akses untuk anak-anak ini mendapatkan entah itu bantuan, entah itu perhatian baik dari negara, ya, pemerintah, masyarakat, dan bahkan keluarga besar sendiri. Untuk bisa bergabung dengan gerakan bantu keluarga, Mbak Ilma, bagaimana mereka yang menyaksikan acara Rosi ini bisa ikutan? Iya, kami membuka kesempatan jika ada pihak yang ingin memberikan beasiswa untuk adik-adik kita, 50 orang, kami sangat terbuka sekali. Ini bagian dari program jangka panjang. Karena di kami sendiri ada yang tahun depan anak-anak kita ini akan masuk perguruan tinggi. Dan sebagian besar anak-anak kita ini adalah masih pendidikan SD, SMP, dan SMA. Bahkan
kisah tadi malam kami melakukan penjangkauan saja, seorang ibu harus menjual HP peninggalan almarhum suaminya hanya untuk membiayai SPP anaknya yang jumlahnya 650 per bulan. Dan nggak tahu bulan depan dia Gimana? mampu bayar lagi atau tidak. Dan itu dalam kondisi yang sangat-sangat rentan ya, dalam arti sang ibu bisa berpikir yang lebih jauh, yang tidak bisa terkendali misalnya jika tidak ada penguatan mental sang ibu di sini. Karena si ibu merasa udah benar-benar nggak tahu apa yang harus dilakukan. Iya. Masih kita melihat dia menjual handphone sebagai satu-satu yang dipunya, itu masih jangan sampai ada hal lain yang menimpa padanya. Iya, kami sedang berusaha melobi, mendekati beberapa pihak, salah satunya untuk kepentingan beasiswa. Jadi ada beasiswa untuk ke perguruan tinggi, ada beasiswa anak-anak kita atau adik-adik kita ini yang masih berada di pendidikan sekarang. Jadi tidak hanya biaya bulanan yang diberikan, tetapi bagaimana ada jaminan supaya mereka bisa masuk kuliah dan mendapat beasiswa. Betul. Kalau Kalis juga gimana, kawal masa depan masih bisa terus ya? Banget. Aku mau nambahin tadi ya, selain dampak kehilangan orang tua, Kak Rosi, sebetulnya tuh ada juga dampak-dampak yang lanjutan yang tidak kelihatan. Seperti misalnya salah satu penerima manfaat kami di NTT itu awalnya ibunya yang meninggal, tapi kemudian ayahnya ikut sakit keras dan depresi, dan tepat 1 bulan kemudian ayahnya bunuh diri. Sehingga kalau ngomongin dukungan psikologis, tentu saja bukan hanya soal grieving, soal kehilangan orang tua, tapi ada trauma-trauma lain. Kemudian ada juga diperlukan bantuan hukum karena ada anak-anak yang sudahlah kehilangan orang tua, tapi kerabat terdekat justru malah kayak ngerebut warisan, terus kemudian anak-anak ini jadi korban kekerasan, sehingga juga ada kawan-kawan dari Justika misalnya yang melakukan bantuan hukum gratis seperti itu. Nah, untuk donasinya kami masih terus membuka, teman-teman semua bisa pergi ke website kawalmasadepan.com, tinggal klik donasi di situ gitu ya. Kami sedang mempersiapkan program tahap 2-nya untuk memastikan program beasiswa pendidikan, dan juga ada program mentoring, dan juga ada asistensi skill set atau pemberian keterampilan untuk adik-adik yang sudah menerima bantuan di tahap 1, akan kita berkelanjutan lagi bantuan asistensinya gitu. Kalis, yang mau donasi kawal masa depan itu bebas atau misalnya kita sudah komit 1 juta 1 bulan? Ada 2 jenis gitu ya. Kalau misalnya lewat platform, tentu saja mulai dari 5.000, dari 10.000 itu bebas. Tetapi ada juga button orang tua asuh yang sudah kita launching bulan Agustus, dan sudah ada 500 orang tua asuh, calon orang tua asuh pendaftar. Terima kasih semuanya, orang baik di Indonesia banyak banget gitu ya. Ikut senang loh Kalis dengernya. Iya, dan mereka sudah berkomitmen juga misalnya untuk pemberian biaya bulanan dan sebesar berapa seperti itu, dan kita sedang mempersiapkan sistem terus gimana ya agar orang tua asuh ini tuh juga bisa ikut terlibat gitu dalam pendampingannya gitu. Ya. Nah, hanya memang tadi mungkin bisa Mbak Ilma menjelaskan. Tadi saya bertanya kan pada Dina, bagaimana kalau misalnya ada yang berminat untuk orang tua asuh. Memang rata-rata kekhawatirannya adalah nanti diambil dari keluarga, pisah sama sang ibu, atau Haki juga nanti nggak bisa lagi sama Ismi, dan Haki hanya mau dengan Ismi. Gimana Mbak Ilma meluruskan ini? Ya, sebenarnya orang tua asuh itu tidak seperti dalam kerangka berpikir adik-adik kita ini ya, seakan-akan mencabut hak pengasuhan dari keluarga inti. Masih ada mama, ya kan, masih ada kakak-kakak, masih ada keluarga besar. Tapi di sini kita bisa mengartikan keluarga orang tua asuh itu bisa dari kalangan profesi. Jadi misalnya dalam penanganan keluarganya Ismi, bagaimana kita melakukan pendampingan penguatan Ismi agar dia maksimal memberikan perhatian ke adik-adiknya, itu butuh pendampingan. Entah itu psikolog misalnya, entah itu teman curhat, relawan, dan entah juga relawan yang akan bersedia mendampingi Haki dan Adiba, adiknya yang bungsu, untuk belajar seperti itu. Itu salah satu contoh. Kemudian Dina, mungkin orang tua asuh itu karena Dina sekarang sedang SMK dan bercita-cita ingin menjadi seorang perawat di sebuah rumah sakit, dan dia akan membantu orang-orang yang membutuhkan kesehatan ya, sembuh dari penyakitnya. Nah itu kan bisa
bisa kita katakan bahwa orang tua asuh ini akan membantu membiayai pendidikan Dina misalnya. Ya, jadi intinya konsepnya itu bahwa kita mencari orang-orang untuk Dina, untuk Haki dan banyak adik-adik lainnya untuk terus membuat Dina, Haki bisa meraih impian, bisa lanjut sekolah. Tapi apakah kemudian nanti Dina nggak sama ibu lagi? Enggak, Dina tetap sama ibu, sama adik-adik. Hika juga gitu, tetap bisa main game di rumah sama Ismi. Gitu ya Mbak Ilma ya? Oke. Nah, Haki, terus kamu jadi gimana? Kamu udah rasa lebih seneng nggak? Udah. Kamu pengen ngomong apa sekarang? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba Haki, ini kan Renata, Ya. Mbak Renata. Mungkin saya juga mau nambahkan Mbak Rosi, jadi sebenarnya Ikatan Psikolog Klinis Jakarta dan juga HIMSI, Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia itu mengadakan satgas juga untuk COVID, jadi memberikan layanan konseling gratis juga, telekonseling. Nah itu juga bisa diakses oleh teman-teman di sini juga ya, gitu. Dan juga untuk tadi untuk kasus yang orang yang mengalami kehilangan atau bahkan orang yang sedang isoman, ya kan, itu juga bisa mengakses layanan konseling kami seperti itu. Terima kasih untuk kontribusinya. Haki, sekolahnya bagus nggak? Bagus. Angkanya masih lewat Zoom ya sekolahnya? Iya. Oke. Kalau sekolah ngapain aja, Haki? Kalau pas di Zoom terus kayak agak ngelek-ngelekan gitu. Kayak apa? Kayak agak ngelek-ngelek. Oh, ngelek-ngelek. Kenapa? Karena? Ngelek-ngelek tiba-tiba langsung habis paketannya. Oh. Terus habis itu? Minta hotspot ke Pijar, ya udah dikasih, Pijar habis juga paketannya. Mati Zoomnya. Oh, mati Zoomnya. Senang malah? Jadi nggak sekolah? Enggak. Oh. Jadi lebih senang sekolah? Oh, lebih senang Zoom sekolah apa main game? Zoom. Oh, pinter. Tadi nggak gitu ya? Biasanya senangnya main game ya? Jadi lebih senang sekolah ya? Iya. Nah, Ismi apa yang mungkin ada yang mau disampaikan harapannya? Ya, harapannya pertama mau terima kasih sama Bapak Presiden Joko Widodo sudah memperjuangkan Indonesia melakukan yang terbaik untuk melawan pandemi ini. Harapannya semoga kita bisa terus diperhatikan, terutama yang kehilangan seorang ayah kayak kita yang semasa hidupnya menjadi tulang punggung keluarga, salah satu dari kami yang meneruskannya. Gitu. Ya, dan mungkin salah satu sustainability adalah Mbak Ilma ya, bagaimana kita membantu Ismi yang menjadi tulang punggung keluarga, ya sekarang outsource, bekerja di BUMN ya? Iya. Sebagai cleaning service, ya mungkin itu bisa juga ada pengangkatan untuk orang-orang seperti ini, memberdayakan perempuan dan memastikan bahwa karir mereka atau karir Ismi dan lain-lainnya itu bisa lebih terjamin di masa depan. Kamu harapannya gitu nggak? Segera jadi Iya, pengen kayak gitu. Pengen jadi karyawan tetap? Iya. Iya. Dina, ada yang mau disampaikan? Ya mau bilang terima kasih aja buat Pak Presiden udah mau ngebantu kami, orang-orang yang kayak kita gitu, anak-anak yatim piatu yang terdampak COVID. Terus mau berterima kasih juga sama Puskesmas, RT RW, kelurahan, kecamatan yang udah ngebantu keluarga saya pas lagi kena COVID, ngebantu gitu semua, Pak RW juga. Terus mau terima kasih juga sama Kak Ilma dan teman-temannya udah mau menemui saya sampai di sini gitu, mau berbicara di sini. Terima kasih pokoknya semuanya. Terima kasih. Saya juga terima kasih sekali bisa ketemu dengan Dina. Semoga perjumpaan kita hari ini bisa membuat lebih banyak lagi orang-orang baik seperti tadi kata Kalis untuk memastikan adik-adik semua bisa tetap sekolah dan meraih masa depan. Aki, aku nggak mau tutup kalau belum dengar suara kamu. Nah, kalau kamu apa harapannya? Nggak tahu. Atau pengen apa? Pengen wifi. Oh, pengen wifi. Jadi paketnya minta dibanyakin ya? Biar bisa sekolah sama bisa main game. Ya. Game mah hari libur. Hari libur doang. Kalau nggak libur?
Kalau nggak libur langsung disita HP-nya. Oh, langsung disita. Nggak boleh main HP dulu. Yang sita siapa? Gak apa-apa dong. Paling seneng mata pelajaran sekolah apa? Paling seneng kalau sekolah apa? Pelajaran apa? Pelajarannya apa ya? Kayak kali-kalian gitu. Oh, hebat. Matematika gitu? Kayak gitu. Tapi belum terlalu lancar. Hebat. Semoga kamu sekolah yang pintar ya sayang ya. Amin. Aki ya. Saya sih melihat dia tetap dengan keceriaannya meskipun tadi sempat nangis, tapi berharap semoga Haki jangan lama-lama ya sedihnya ya. Ya? Ya. Terima kasih Haki. Iya, sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi Haki ya. Iya. Terima kasih juga ya, Ismi, Dina terima kasih, Mbak Ilma terima kasih, Mbak Renata terima kasih, Kalis dari Yogyakarta terima kasih. Mari kita kumpulkan banyak orang baik untuk memastikan adik-adik kita yang kehilangan orang tua karena COVID, mereka tidak pernah kehilangan masa depannya. Terima kasih Mbak-mbak semua. Terima kasih Haki. Sama-sama. Kita ikut sedih bersama anak-anak yang harus kehilangan orang tua karena COVID. Kita bisa membantu mengurangi kesedihan anak-anak ini dengan ikut merawat masa depan mereka. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjadikan anak-anak ini tetap bisa meraih cita-cita. Terima kasih telah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.